Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Dava Ramadan dari program studi S1 Teknik Sipil offering A3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 matematika rekayasa 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah salah satu cabang matematika yang banyak digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisik. Masalah-masalah fisik tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial. Pada perkembangan ilmu sekarang ini, persamaan diferensial sebagai model banyak dijumpai dalam bidang-bidang sains, teknologi, biologi, ekonomi, ilmu sosial, demografi, dan lain sebagainya. Persamaan diferensial digunakan sebagai alat untuk mengetahui kelakuan maupun sifat-sifat solusi masalah yang ditinjau. Oleh karena itu, penting sekali mempelajari persamaan diferensial. Yang pertama ada persamaan diferensial orde 1. Untuk bentuk umumnya ada dua, yaitu bentuk implisit dan eksplisit. Untuk bentuk implisitnya adalah f dalam kurung x, y, dy per dx sama dengan 0, atau f dalam kurung x, y aksen sama dengan 0. Untuk bentuk eksplisit tersendiri, bentuk umumnya adalah dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y, atau y aksen sama dengan f x, y. Kemudian seperti pada mata kuliah kalkulus, y aksen atau dy per dx adalah turunan pertama dari y terhadap variabel x. Y double aksen atau d kuadrat y per dx kuadrat adalah turunan kedua dari y terhadap variabel x, dan seterusnya. Kemudian contoh mengidentifikasi persamaan diferensial orde 1. Misal pada nomor 1, xy aksen plus y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0, atau x dy per dx plus y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, yang di lingkari ini, xy aksen dan x dy per dx ini adalah persamaan diferensial orde 1 bentuk implisit. Kemudian untuk definisi kedua adalah suatu fungsi y sama dengan y dalam kurung x dikatakan solusi persamaan diferensial 1 atau 2 apabila y sama dengan yx dan turunannya y aksen memenuhi persamaan diferensial 1 atau 2. Untuk contohnya, kita dapat memeriksa bahwa y sama dengan x kuadrat plus 1 adalah solusi persamaan diferensial. Y aksen sama dengan 2x, demikian pula y sama dengan x kuadrat plus c. Untuk c konstanta sebarang juga merupakan solusi persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x. Kemudian untuk solusi y sama dengan x kuadrat plus 1 disebut sebagai suatu solusi khusus atau partikular untuk persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x. Sedangkan solusi y sama dengan x kuadrat plus c yang memuat konstanta c disebut sebagai solusi umum persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x. Jadi solusi umum suatu persamaan diferensial masih memuat konstanta c, sedangkan solusi khusus diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta c suatu bilangan tertentu atau suatu solusi yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan, misalnya syarat awal. Kemudian lanjut ke persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial biasa orde 2 merupakan bagian dari persamaan diferensial dengan orde atau pangkat derajat 2. Adapun kebutuhan akan ilmu ini adalah seperti pada permasalahan kecepatan dan percepatan suatu partikel yang melibatkan konsep turunan dalam penyelesaiannya. Kemudian untuk persamaan diferensial biasa linear orde 2, sistem dari suatu persamaan diferensial orde 2 mempunyai bentuk umum d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f dalam kurung x, y, dy per dx, atau y sama dengan f dalam kurung x, y. Persamaan satu dikatakan linear jika fungsi f mempunyai bentuk f dalam kurung x, y, dy per dx sama dengan c dalam kurung x minus a dalam kurung x dy per dx minus bx y. Dan jika f linear di y dan y aksen pada persamaan 2, c, a, dan b adalah fungsi spesifik dari variabel bebas x, tetapi
tidak bergantung pada Y. Maka pada kasus ini bisa kita tulis persamaan 1 sebagai berikut. Y double aksen plus AX, Y aksen plus BX, Y sama dengan CX. Jika nilai CX sama dengan 0, maka suatu persamaan diferensial linear order 2 tersebut disebut persamaan diferensial linear order 2 homogen, yaitu dengan bentuk umum Y double aksen A plus X, Y plus BX, Y sama dengan 0. Sebagai contoh, 2Y double aksen plus 3Y aksen minus 5Y sama dengan 0 adalah sebuah persamaan diferensial linear order 2 homogen. Sedangkan Y double aksen plus 7Y aksen plus 10Y sama dengan 24E pangkat X adalah persamaan diferensial linear order 2 non-homogen. Kemudian untuk persamaan diferensial biasa linear order 2 homogen koefisien konstan. Pada persamaan diferensial order 2 homogen dengan koefisien konstan memuat bentuk umum Y double aksen plus AXY plus BXY sama dengan 0. Jadi kita misalkan kita coba suatu solusi dari bentuk umum Y dalam kurung X sama dengan E pangkat lambda X, kemudian setelah disubstitusi pada persamaan dengan Y sama dengan YX sama dengan E pangkat lambda X, Y, aksen dalam kurung X sama dengan lambda E pangkat lambda X, dan Y double aksen dalam kurung X sama dengan lambda kuadrat E pangkat lambda X, di mana lambda di sini merupakan himpunan bilangan dari R, himpunan bilangan real. Maka persamaan akan menjadi lambda kuadrat E pangkat lambda X plus AX lambda E pangkat lambda X plus BX E pangkat lambda X sama dengan 0. Kemudian agar solusi Y X sama dengan E pangkat lambda X bisa terpenuhi, maka nilai pangkat lambda itu harus dicari terlebih dahulu agar sebagai akar karakteristik yang diperoleh dari persamaan karakteristik di atas. Ada beberapa kasus yang dihadapi ketika mencari nilai akar-akar karakteristik. Mungkin cukup materi dari persamaan diferensial order 1 dan order 2 yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.